mengalukan kedatangan anak-anak IKK daripada 4 daerah wilayah Benau. Saya mengalukan kedatangan dan kami mengalukan kedatangan semua yang ada pada hari ini, khususnya kepada yang kita raih. Macam buku 7 sini ada setiap sampai Kilimantan ini sebagai tempat untuk penyelidikan. Dan bila saya perhatikan pengisian ataupun pelajaran yang disampaikan oleh anak-anak sangat sebagai tuan rumah pada pagi ini. Oke, seterusnya kita akan mendengar renungan pendek. Lihat, ya, dan kita boleh melihat bagaimana Yesus mengasihi dan menghargai anak-anak. Ya, bagaimana Yesus melihat anak-anak dan bagaimana dia mengalu-alukan anak-anak, sehingga ada yang menunggu masa depan ayah dan ibunya atau masa depan di dalam sebuah gereja. Jadi perhatikan anak-anak, kamu itu adalah masa depan gereja. Mana kamu itu masa depan. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan pelayanan. Kepanjangan akronim dia SFJ saja. Jadi dengan ini saya Inilah String for Jesus, tetapi ada beberapa ahli kanak-kanak di dalam ahlinya itu tidak berapa sihat. Jadi di dalam ahlinya itu kami memilih salah seorangnya untuk menyampaikan lagu mewakili String for Jesus. Apa kan ku balas?
mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka berkata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang telah berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumber ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikianlah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang,
Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau bercakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan. Padanya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datang kepada Yesus. Oke, begitulah tadi. Sekali lagi siapa yang ada buku lo boleh letak di meja belakang di luar sana. CHM kita, Madam Rosalind, penyelaras wilayah 6 kita, Cikgu Suzy, penyelaras kanak-kanak gereja, pastor daerah, Ibu Bapak CHM, dan semua anak-anak tercinta pada pagi Ahad ini. Terima kasih kerana adakan program PKK seperti yang kita lihat di sini, Tell a Story Week. Dan saya berdiri di sini ingin berkongsi kesaksian saya sebab kita dapat bentukkan keberanian kanak-kanak kita bercerita, terutama kepada kawan yang non-advent. Mungkin satu bonus bagi saya dapat membimbing anak-anak dalam gereja, sebab saya memegang jawatan sebagai penyelaras kanak-kanak di Gereja Pandan Kependetaan Daerah Kayangan. Bagi saya ada juga cabaran untuk memenuhi program Tell a Story Week ini, terutamanya mengisi buku log. Oke, di gereja saya sebaik saja program ini telah diperkenalkan ataupun diberitahu atau diumumkan di setiap gereja harus dilaksanakan. Saya cuma sedia upaya untuk cipta buku log seperti yang disarankan dalam CHM Mission, seperti apa yang di dalamnya perlu nama pencerita dan juga respon kepada pendengar yang anak-anak ini bercerita. Dan bagi saya ini adalah satu cabaran yang saya hadapi di kalangan kanak-kanak kami di Gereja Pandan, dan mungkin juga para penyelaras yang lain juga sama dengan saya. Tapi ini adalah kesaksian saya sendiri. Walaupun ada cabaran seperti yang saya rasa,
bagi saya buku log ini, untuk mengisi buku log ini bukan halangan untuk kita laksanakan program ini. Namun begitu saya sentiasa memberi dorongan terutamanya kepada ibu bapak, kepada anak-anak yang di bawah bimbingan saya. Saya sentiasa memberi reminder untuk dorongan macam mana mau bimbing anak-anak untuk berani bercerita di hadapan. Bagi saya sendiri, saya pun ada anak. Saya ada 4 orang anak dan semua ada di sini. Mereka masing-masing 14 tahun, 13 tahun, 8 tahun, dan yang kecil tuh baru 4 tahun. Saya coba juga dan saya rasai cabaran itu, tapi syukur sebab mereka sangat berani. Sebagai ibu bapak, saya coba yang terbaik dan mencari bahan-bahan yang sangat memberi inspirasi kepada saya. Bagaimana mereka menyampaikan cerita-cerita Alkitab, terutama membawa cerita Alkitab seperti Nuh, Abraham. Ini yang saya tahu di Gereja Pandan. Mereka membawa cerita pasal Nuh, Abraham, pasal Daud dan Goliat. Dan sebagai ibu bapak, saya coba berusaha untuk dapatkan buku-buku daripada publishing house kita, seperti buku ini. Ini sejak saya ada di rumah. Sebaik saya menjadi ibu dan saya coba cari, sebab saya tahu saya akan ada anak, saya coba support kita punya publishing. Dan mungkin ini juga yang memberi dorongan kekuatan sebagai ibu bapak. Dan ini sangat menginspirasi anak-anak di rumah. Banyak di sini yang memberi cerita mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang membawa keberanian kepada anak-anak hari ini untuk menyampaikan Tell a Story Week. Dan buku-buku yang seperti inilah yang meyakinkan saya untuk membimbing anak-anak kita selain daripada dalam gereja, baik juga di rumah. Selain daripada kita sentiasa fokus kepada Alkitab, selain daripada Alkitab, itu Alkitab adalah bahan utama kita untuk meyakinkan anak-anak bercerita. Dan ini buku ini adalah bahan-bahan bergambar sahaja yang boleh kita yakinkan bagaimana anak itu membayangkan cerita itu. Jadi itu saja dari saya untuk kesaksian sebagai ibu bapa, apa yang saya boleh buat dan lakukan untuk mengisi cabaran program kita pada hari ini. Terima kasih. Saya dari Gereja Rani. Sepanjang minggu ini kita telah melakukan aktiviti Tell a Story Week. Aktiviti ini sangat baik untuk kita. Ia telah menceritakan cerita Yesus kepada 11 orang kawan saya di situ. Contoh cerita yang saya kasih tahu kawan saya ialah perempuan Samaria tinggal di lubang singa, Musa membelah Laut Merah, Daud dan Goliat, Adam dan Hawa, Bantara Nuh, Yesus memberi makan 5.000 orang, Kain dan Habel, dan Lazarus dibangkitkan. Yang sesi cerita tadi ada yang tidak agama, SIB, JYP, Aksi, sama yang Islam.
tayangan video In the Making. Kita saksikan dulu. Pagi, saya Sheryl dari Gereja Nonton daerah Klawer. Saya ingin menceritakan Satu, dua, setuju semua. Satu, dua, tiga. Kan kok yang dulu bang? Satu, dua, tiga. Hai semua, kami dari Sekolah Sekolongki. Nama saya Julia Ada. Dan nama saya Putri. Hai semua, hari ini. Hai semua. Hai semua. Would you rather eat ice cream or burger? Aduh, kok bukan apa? Many anak-anak Azaria and Michelle had to make a choice too. When they brought Jim and bukan bersama Ben dan Babylonian where they would be trained. Babylonian language and how Hi everyone! Let's play a game. Would you rather fly like a bird or swim like a dolphin? Dolphin. Would you rather... Oh ya, salah. Sekejap. Hi everyone! Let's play a game. Would you rather fly like a bird or swim like a dolphin? Dolphin. Swim or fly? Swim. Would you rather be a chef or be a gardener? Chef. What? Would you rather ride a horse or ride a camel? Dengan yang video editor dia, yang tukang rekam, yang kena rekam pun rupa-rupanya patutlah itu pelakon film itu mahal kena bayarkan. Karena
oleh Eva Dendra daripada Gereja Saladan. Pagi kepada kita semua. Nama saya Eva Dendra Anagar binti Jani. Saya dari Gereja Kampung Saladan, dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang kisah pasal Daniel. Cerita dalam Alkitab yang memberi kesan kepada saya ialah tentang Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Daniel adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dia selalu utamakan Tuhan dalam apa saja akan dilakukannya. Suatu hari, raja telah menghantar Daniel ke gua singa. Daniel tidak pernah takut akan singa-singa itu karena Tuhan menjaganya. Awal paginya, raja berlari datang untuk melihat Daniel. Dan Raja Darius berkata, "Daniel, adakah Tuhan menyelamatkan kamu?" Jadi si Daniel pun menjawab pertanyaan Raja Darius ialah, "Ya Raja, aku masih di sini. Tuhan ada bersama-samaku." Jadi, dari cerita Daniel ini kita tahu bahwa kita tidak perlu takut dengan segala pencobaan dan atau cobaan dalam kita. Tuhan sentiasa ataupun selalu ada untuk kita. Ingat cerita Daniel, tiada yang mustahil jika Tuhan dalam pilihan utama kita. Jadi itu saja cerita kisah pasal Daniel. Tuhan memberkati. Daripada Blenny Molly, Gereja Tinuhan. Saya berdoa dari gereja SDA Tinuhan. Terlebih dahulu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berusaha menjalankan program ini. Terima kasih juga pemimpin yang memberikan peluang untuk menyertai program ini. Saya gembira dan suka mengikuti program ini. Anak dapat pengalaman bercerita tentang firman Tuhan secara benar. Pada hari yang lalu dan melalui program ini juga saya dan kawan-kawan dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih. Menjemput pengarah pelayanan kanak-kanak mission, Sabah Mission, Madam Rezalin untuk kehadapan bagi menyampaikan hadiah kepada pemenang kuis bagi hari pertama atau Day 1. Tahniah kepada Izen Isko dari Cabang Sekolah Sahabat Dorinda dan juga XP Care Jackson dari Gereja Manda. Tahniah kepada adik Aizen. Tahniah juga kepada adik XP Care. Ya, semoga ini hari ketiga, adik Krista dan Lola Anti pun dapat juga. Tahniah kepada mereka yang sudah. Dan yang kedua, lawak, yaitu Sodom dan Gomora, dan juga Thankful daripada SAE Kelawar. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada mereka.
mereka. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Dosa-dosamu,
Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya naik perahu pergi ke danau Tiberias. Ramai orang menunggu dan mengikuti Yesus karena Yesus dapat menyembuhkan penyakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa sekalipun kita membeli roti, tapi itu tidak cukup untuk orang sebanyak itu. Tiba-tiba yang teriak membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyuruh semua orang duduk, jumlahnya ada sekitar 5.000 selaki. Anak kecil itu memberikan 5 roti kepada Yesus dan Yesus memberkatinya. Ajaib mujizat terjadi. 5 roti itu menjadi banyak dan para murid membagikan kepada orang ramai. Anak kecil itu juga memberikan 2 ekor ikan kepada Yesus. Dan Yesus memberkati dan mujizat terjadi lagi. 2 ekor ikan menjadi banyak dan para murid membagi-bagikan kepada orang ramai. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada orang ramai, lelaki dan perempuan. Orang ramai yang lapar itu pun kemudian makan roti dan ikan sampai kenyang. Lalu para murid mengumpulkan sisa sebanyak 12 bakul penuh. Demikianlah cerita tentang mujizat Yesus, 5 roti dan 2 ikan. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Matius 6 ayat 8. Sekian, terima kasih.
dimanapun kau berdoalah. Yesus mungkin mengenai mengabulkan permintaan kau. Jikau Mungkalat ko tindahan na baras. Kasikul na rin nga ilagay sikul sina. Ni ka tindahan baras di bay na tindahan sa baras mo nakikita na. Magiralot niya yang kelima dan ketujuh. Insan pekago mengalap peko di Medan Brazilin, Rumikot dan Paparikot di Hadiah. Nakalantoy, apa deh? Oke, kedua pengaket alumnis. Untuk D6 ataupun hari ke-6, Elaine Cherin Benjo. Lagu Irfan alumnis. Ayah memajak deh nih. Bagus betul. Jadi pendengar yang sangat baik. Semua hari dia tidak miss. Dan hari ke-7 ada Benzo. Oke. Pikirnya Gina Saraban dengan lagu Light the World. Mendengar cerita dan akan disampaikan oleh Ken Olimis Niklos dari Akademis, saya dari gereja di Tuhan. Tajuk cerita saya hari ini adalah Zacchaeus. Cerita ini dapat dijumpai dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini adalah Zacchaeus. Dia adalah pemungut cukai. Dia seorang yang kaya. Dia dibenci ramai orang karena dia mengambil duit mereka. Pada satu hari, ketika saya teruskan cerita Zacchaeus. Zacchaeus, dia seorang yang kaya. Dia tinggal di kota Jericho. Pemungut cukai. Hari ini ialah Zacchaeus. Siapa tahu cerita Zacchaeus? Oke. Zacchaeus, terima kasih. Zacchaeus, dia tinggal di kota Jericho. Pada suatu hari, Zacchaeus dia mendengar bahwa ada seorang akan datang ke kota Jericho. Siapa tahu apa pekerjaan
Zacchaeus. Apa itu? Yes, tax collector atau pemungut cukai. Orang suka nggak kalau pungut cukai? Kamu tahu kenapa? Orang kaya, baju cantik, banyak duit. Begini, dia pemungut cukai, dia 2 untuk raja, 1 untuk dia. Kalau dia pungut 10 orang, berapa sudah untuk dia? Jawab. Untuk raja, 1 untuk dia, masuk poket dia. Kalau 10 orang, berapa orang sudah yang, berapa duit sudah yang dia dapat masuk poket dia? Macam mana dia jadi 5? 10. Nah, itu 2 untuk raja, jadi 1 untuk dia kan? Oke, jadi itulah menyebabkan dia jadi kaya. Oke, dia di sana dia kaya. Dan bila dia mendengar Yesus akan datang ke kota Jericho, dia pun, siapa pun mau pergi tengok Yesus, saya mau tengok Yesus. Tapi dia, badan dia, kita panggil apa itu? Kerdil. Ya, kita tidak panggil pendekan, pendek untuk benda. Kalau orang dia kerdil. Dia kerdil, dia lari sana, tidak nampak juga. Dia lari sini, tidak nampak juga. Semua orang tinggi, macam budak-budak kalau dia mau tengok. Kan betul. Dia tengok Yesus di sini. Dan kemudian apa yang dia buat? Kamu tahu juga cerita dia kan? Dia buat bagaimana? Oke, saya tahu supaya saya tinggi. Dia pergi mana? Dia naik di pokok ara. Jadi ketika Yesus lalu di sana dan dia apa? Dia nampak siapa? Siapa yang nampak nih? Yesus nampak Yesus. Waktu dia jalan, ada orang tahu nggak Zacchaeus atas pokok? Ada orang tahu Zacchaeus atas pokok? Ya ada orang tahu. Dia kan malu, dia kan orang kaya, naik di pokok. Jadi dia diam-diam. Tapi bila sampai dekat di pokok itu, Yesus pun diam. Semua orang pun diam. Kenapa orang diam? Kemudian Yesus pun tengok di atas. Semua orang pun tengok di atas. Siapa di atas pokok? Zacchaeus, iya. Wih, si Zacchaeus. Tapi Yesus kata apa? Apa itu? Di lagu kamu itu? Hai Zacchaeus, turunlah. Pandai, aku mau menumpang ke rumahmu. Tadi Zacchaeus yang tiada kawan, tiada orang suka dengan Zacchaeus. Sekarang siapa yang mau pergi rumah dia? Wah, seronoknya Yesus mau pergi ke rumah Zacchaeus. Jadi Zacchaeus pun turunlah. Kemudian dia sangat gembira. Dia bertemu dengan Yesus dan dia cakap macam ini. Yesus tengok sudah dia. Kecil kan dia, tengok kecil. Terus dia cakap begini, Yesus, saya minta ampun. Saya minta ampun sebab saya telah apa itu? Menipu. Saya ambil dari orang lain. Jadi hari ini saya berjanji akan kembalikan berapa? Berapa? 1, 2 saja. 3 saja. 4. Dia bilang siapa yang saya ambil 1 dari dia, saya bagi 4 balik. Wah, seronok kan tidak? Siapa mau kalau dia kena ambil 1 tempat dia kena bagi 4 balik?
sekarang saya mau kembalikan 4 kali kepada orang yang saya tipu tadi. Jadi pelajaran dia di sini, Yesus berkata, wah terima kasih Zekius, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah kamu. Dan anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi itulah cerita Zekius. Siapapun kita, apapun kita punya kesilapan, kita mesti mengakui dan meminta ampun. Kalau kita kasih sakit kawan kita, mesti kita datang bagi tahu dia, kita minta maaf. Oke, mari kita tengok kita punya lagu hari ini. Teacher tahu, kamu tahu itu lagu. Mari kita dengar lagu itu. Kita teruskan lagi dengan Adik Lukas Gereja Indah Sarabang. Dan selepas kesaksian daripada Adik Lukas, Lukas, saya dari Gereja Indah Sarabang. Saya berumur 9 tahun. Kesaksian saya pada hari ini adalah tentang pengalaman saya mengikuti acara Tell a Story Week. Saya telah dipilih sebagai pencerita untuk hari kelima. Cerita saya adalah tentang Yosua. Apa yang saya dapat pelajari daripada cerita Yosua adalah untuk percaya kepada Tuhan setiap masa. Tuhan juga membantu Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk melumpuhkan tembok Yeriko. Jadi saya akan percaya bahwa Tuhan selalu memimpin saya dan membuat saya jadi berani apabila saya mempunyai masalah. Saya juga dapat bercerita kepada kawan-kawan saya tentang cerita Alkitab. Itu sahaja kesaksian saya pada hari ini. Terima kasih. Kita akan mendengar ucapan penghargaan Puan Suci. Diminta Pastor Apa yang semestinya dilakukan ya melalui ibu bapa, melalui anak-anak sekalian. Dan ucapan pada saat pagi ini kita kembalikan semula kepada MC kita bersama di Kulon, pengarah Jabatan Pelayanan Kanak-Kanak Sesaba, juga kepada pastor-pastor dan juga saudara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Roselyn Kulon, pengarah Jabatan Pelayanan Kanak-Kanak Sesaba. Kepada beliau merupakan penyelaras pelayanan kanak-kanak gereja. Datang, ini saya bagi tahu lebih awal supaya kita lebih bersedia. Di kuartal 4 nanti mengikut takwim yang kita tentukan. kita Errolden Imon Joseph. Boleh angkat tangan? Mana Errolden? Sini. Hai, nama saya
daerah dan saya tidak pandai. Katanya Brian, apa cerita yang siapa nama kawan yang dia telah ceritakan? Ernesto. Kita Alkitab di tempat di mana kamu berada. Orang lain tidak boleh datang ke Mandak untuk mau ke seluruh daerah Tenggilan. Allah manusia. Amin. Oke, silakan akan pergi ke seluruh daerah Kalawat untuk memberitakan Injil kepada semua manusia. Akan pergi ke seluruh daerah Kinasaran dan memberitakan Injil kepada segala manusia. Menyucikan saya menjadi putih seperti salju. Dan Alkitab bagi tahu saya bahwa di surga nanti saya akan berjalan di atas jalan raya emas. Sementara Tell Story Week ini berlangsung, mari kita terus doakan agar anak-anak kita akan dibimbing untuk lebih dekat dengan Tuhan dan belajar untuk menyaksikan kasih Yesus melalui cerita-cerita Alkitab. Program ini sangat menarik manusia dan telah berjaya untuk mengadakan program TELS. Lihat dalam masa momen yang paling sederhana serta pengembaraan yang paling luar biasa. Ada di hari ini hadir dan menyokong acara kami. Ini juga atas sumbangan pastor, atas kehadiran Madam dan sumbangan Madam kepada. Oke, selepas ini bersedia daerah. Oke, seterusnya kita akan panggil
Dan seterusnya